Hai adik-adik, kembali lagi dengan Kak Rina di online class One. Kali ini kita akan belajar kelas 2 tema 5 di subtema 4 pengalamanku di tempat wisata. Di pembelajaran 4 kita akan belajar bahasa Indonesia, matematika, dan SBDP di halaman 143 sampai dengan 151. Nah, adik-adik untuk melihat video lain bisa klik di kolom deskripsi. Nanti akan ada daftar playlist dan juga pembelajaran lain, tapi sesuai dengan judul untuk kelas dan temanya. Kalau mau lihat kelas lain atau tema lain, bisa klik di kolom deskripsi. Nanti akan ada daftar playlistnya. Misalnya nih adik-adik mau lihat semua tema kelas 2, berarti pilih yang ini. Klik linknya atau klik biru-birunya, nanti kita akan masuk ke dalam daftar playlist kelas 2. Nah, ini sedang terbuka, jadi nanti seperti ini munculnya ya. Misalnya adik-adik mau lihat kelas 2 tema 4, berarti pilih yang ini. Boleh klik putar semua, tapi nanti videonya langsung otomatis terputar. Atau bisa juga mau lihat daftarnya aja dulu, bisa klik di lihat playlist lengkap. Nah, nanti munculnya seperti ini. Ini dibuatnya lengkap ya adik-adik, ada judulnya. Misalnya adik-adik mau lihat subtema berapa, pembelajaran berapa, dan halaman berapa. Nanti cari di sini ya. Nah, kita mulai di pembelajaran 4, Beni tamasya ke Candi Borobudur. Tamasya tersebut juga study tour. Beni meminta tolong pengunjung lain untuk meminta difoto. Nah, ini ada gambar Candi Borobudur ya. Nah, kita amati gambar berikut. Apa yang dilakukan Beni? Bagaimana cara melakukannya? Nah, Beni sedang berfoto di depan Candi Borobudur ya. Nah, bagaimana caranya? Dia meminta tolong kepada pengunjung lain. Nah, sekarang gurumu akan membacakan teks percakapan Beni bersama orang yang baru dikenal. Nah, dengarkan teks percakapannya. Karina sudah sisipkan di sebelah kanan ya. Ini percakapannya. Kata Beni, maaf mengganggu, namaku Beni. Bolehkah meminta tolong mengambilkan foto dengan latar Candi Borobudur? Oh iya, namaku Dev. Aku pengunjung Candi Borobudur. Bagaimana kalau bergantian mengambil fotonya? Nah, kita sudah mendengarkan ya teks percakapan yang tadi sudah Karina bacakan atau yang sudah Bapak Ibu guru bacakan. Nah, kita diminta untuk membuat pertanyaan. Karina contohkan 2. Yang pertama, apa yang dilakukan Beni? Meminta tolong difotokan. Yang kedua, siapa yang menolong memfotokan Beni? Ada orang asing ya atau tadi orang yang baru ditemukan? Kalau di sini namanya Dev. Ya, boleh juga nanti ditambahkan Dev. Nah, kemudian kita akan menjawab beberapa pertanyaan berikut. Karina juga sudah cantumkan di sebelah kanan. Yang nomor 1, sebutkan alat untuk memfoto. Kamera jawabannya. Yang kedua, bagaimana cara meminta tolong yang baik dengan menggunakan bahasa yang sopan dan santun. Siapa yang meminta tolong? Beni yang meminta tolong ya. Lalu mengapa orang mau menolongnya? Karena Beni meminta tolong dengan sopan. Apa yang terjadi setelah berfoto? Orang asing tersebut juga meminta tolong kepada Beni untuk memfotokan dirinya. Ya. Nah, adik-adik gambar berikut menunjukkan sikap santun, sikap Beni kepada orang lain. Latihlah dirimu menggunakan bahasa yang santun, bahasa ketika meminta tolong. Lakukan bersama teman sebangkumu ya, gunakan bahasa kamu sendiri. Nah, seperti contoh yang tadi sudah Karina bacakan di awal ya. Nah, sekarang Beni dan teman-teman telah selesai mengunjungi Borobudur. Kemudian melanjutkan membatik di sekitar candi. Sebelum membatik, Beni mengukur panjang kain. Panjang kain untuk dibatik. Panjang kain yang dibatik itu berbeda-beda. Sekarang kita perhatikan data berikut ya. Datanya tentang panjang kain untuk membatik. Nah, ada di sini. Nah, di sini Siti dan Lani belum mendapat kain. Kerjakanlah soal berikut. Nah, berapa panjang kain Meli dan Edo jika digabung? Meli dan Edo. Ya, Meli ini, Edo ini. Nah, Karina akan menjawab di sebelah kanan nomor 1. Kain Meli dan Edo adalah 160 cm ditambah Edo 3 meter. Nah, ini akan kita ubah dulu satuannya. Ya, bisa diubah menjadi meter atau menjadi sentimeter. Karina mau ubah jadi sentimeter aja ya. Jadi ini tetap 160 cm. 3 meter berapa? Nah, 1 meter sama dengan 100 cm. Berarti kalau 3 meter adalah 300 cm. Ya, kita tambahkan.
460 cm. Ini nomor 1. Nomor 2, setengah kain beni diberikan kepada Siti. Berapa meter panjang kain beni dan dayu? Sekarang kita jawab di sebelah kanan. Nomor 2. Nah, kita kurangi dulu kain beni karena akan dibagi setengahnya kepada Siti ya. Berarti 140 ini bisa kita bagi 2, tapi bisa juga dengan kita kurangi dengan setengahnya. Setengahnya yaitu 70 ya. Hasilnya adalah 70. Baru kita tambahkan kain dayu ya. Kain dayu. Kain dayu itu adalah ini. Ya. 70 ditambah 1,4 ini cm. Ya, ini boleh ditambahkan cm ya adik-adik. 1,4 meter. Nah, ini kita ubah tambah 1,4 meter adalah 140 cm. Nah, ini kita tambahkan jadinya adalah 210 cm ya. Kemudian yang nomor 4, setengah kain beni diberikan kepada Siti. Kemudian berapa sentimeter kain Siti dan Udin ya. Nah, kita bisa hitung ulang atau kita tadi sudah tahu ya hasilnya, tapi Karina coba hitung ulang saja. Berarti kain beni kan tadi 140 ya, dikurangi 70. Sentimeternya kurang nih. Sama dengan 70 cm. Nah, 70 cm kita tambahkan punya Udin. Nah, kain Udin adalah ini 2 meter. Kita ubah jadi cm, 70 cm ditambah 200 cm sama dengan 270 cm. Lalu yang terakhir setengah kain Edo diberikan kepada Lani. Kemudian berapa sentimeter kain Lani dan Meli? Kita lihat dulu kain Edo ya. Nomor 4. Kain Edo diberikan kepada Lani. Nah, Edo 3 meter. Nah, 3 meter itu sama dengan 300 cm ya. Berarti 300 cm dikurangin setengahnya 150 sama dengan 150 cm. Kemudian 150 ini kita tambah sama tadi, berarti Lani dan Meli. Kita tambahkan dengan Meli. Meli itu 160. Nah, ini kita tambahkan sama dengan 210 cm. Ini 300 ya adik-adik ya. 310 cm. Nah, kemudian hasil kain membatik dibawa pulang. Kain batik dijadikan sebagai dasar hiasan. Hiasan bingkai foto. Hal ini sebagai pengalamannya di Candi Borobudur. Nah, Beni menghias bingkai foto dengan kain batik. Coba lakukan seperti Beni, perhatikan langkah-langkahnya. Yang pertama, sediakan potongan kain batik, lem, foto, dan bingkai. Kedua, tempelkan potongan kain batik pada bingkai foto. Lalu yang ketiga, keringkan bingkai foto yang sudah dilem. Yang keempat, pajang foto kenang-kenanganmu 1 lembar. Nah, ini contoh bingkainya ya adik-adik ya. Nah, ini sekelilingnya ada batiknya. Nanti di tengah-tengahnya bisa ditaruh foto. Nah, pembelajaran kita sudah selesai ya. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Mohon dimaafkan apabila ada kesalahan dalam perkataan maupun dalam materi yang diberikan. Sampai jumpa di pembelajaran berikutnya.